Dia adalah aplikasi web untuk mendeteksi dini resiko penyakit jantung pengguna dalam 10 tahun ke depan menggunakan metode klinis yaitu SCORE2, SCORE2, OP, dan SCORE2 diabetes berdasarkan data yang akan diisi melalui kuesioner. Keunggulan aplikasi Candia tidak hanya memberikan presentase, namun juga memberikan personalisasi yang dilakukan oleh AI Gemini kami. Berikut adalah tampilan dari halaman landing page aplikasi Candia. Terdapat hero section, kemudian kenapa harus Candia, fitur-fitur utama Candia, cara kerja Candia, untuk siapa saja Candia, lebih kuat saat dipadukan, namun bukan untuk bersaing. Kemudian terdapat footer. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam aplikasinya. Seperti aplikasi pada umumnya, teman-teman bisa membuat sebuah akun. Misalkan kita 123 gmail.com. Nah, di sini kami juga memberikan saran password yang kuat untuk teman-teman buat. Kemudian teman-teman harus melakukan konfirmasi password. Ketika registrasi sudah selesai, maka teman-teman akan langsung diarahkan ke halaman dashboard kami. Ketika teman-teman belum memiliki analisis jantung, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, ketika teman-teman juga belum melengkapi profil teman-teman, maka teman-teman disarankan untuk melengkapi profil dengan klik melengkapi profil. Edit profil, teman-teman bisa mengisi namanya terlebih dahulu, tanggal lahir, jenis kelamin, dan tempat tinggal. Ketika sudah, teman-teman bisa menekan tombol simpan. Profil berhasil diperbarui, teman-teman bisa langsung berpindah ke halaman lakukan analisis. Jadi di sini kami memberikan beberapa data yang sekiranya digunakan terus-menerus, seperti usia, jenis kelamin, negara tempat tinggal, dan wilayah resiko geografis. Jadi, untuk wilayah resiko geografis, kami sudah sesuaikan dengan tingkat resiko yang digunakan oleh metode SCORE2 itu sendiri. Kemudian, teman-teman bisa menjawab beberapa pertanyaan yang kami berikan, seperti status merokok dan riwayat diabetes. Klik lanjut. Di halaman 2, ini adalah profil kesehatan teman-teman. Jadi kami memiliki dua metode. Yang pertama, saya tahu angkanya, atau kami sebut manual, dan metode yang kedua yaitu bantu estimasi, atau yang kami sebut sebagai proxy. Kan saya bantu estimasi. Kemudian apabila teman-teman sudah memiliki angka medical check up, teman-teman bisa langsung saja mengisikan di kolom yang kami sediakan. Ketika sudah, teman-teman bisa menekan tombol selesai dan lihat hasil analisis saya. Di sini terdapat dua proses. Yang pertama proses kalkulasi, kemudian proses personalisasi oleh Gemini AI kami. Ketika berhasil, teman-teman akan langsung diarahkan ke halaman riwayat. Di sini teman-teman bisa melihat
total analisis, kata-kata resiko, resiko tertinggi maupun resiko terendah. Di sini teman-teman juga bisa melihat secara singkat, mulai dari tanggal, deskripsi, resiko tinggi, sedang, ataupun sangat tinggi, kemudian presentase resiko. Teman-teman bisa menekan tombol detail, kemudian akan muncul pop-up seperti ini. Di sini kami memberikan personalisasi menggunakan Gemini AI. Kami tidak hanya memberikan angka, namun kami juga memberikan penjelasan. Yang pertama adalah ringkasan resiko. Kemudian ada faktor kontributor utama. Kenapa teman-teman bisa mendapatkan angka 4,63? Kemudian mengapa tingkat resiko ini? Jadi kami menjelaskan 4,63% ini maksudnya seperti apa. Kemudian kami juga memberikan faktor positif kenapa angka teman-teman itu tidak melonjak tinggi. Tidak hanya itu, kami juga memberikan rencana aksi berupa konsultasi medis, aksi gaya hidup, dan juga simulasi dampak apabila teman-teman melakukan kedua saran konsultasi medis maupun aksi gaya hidup tersebut. Tidak hanya itu, kami juga memberikan edukasi personal kepada teman-teman berupa metrik kesehatan utama. Apakah nilai kesehatan teman-teman itu baik atau buruk? Tidak hanya itu, kami juga memberikan mitos atau fakta seputar kesehatan, terutama kesehatan jantung. Tidak lupa, kami memberikan pesan penutup berupa motivasi, langkah pertama, dan juga tips lokal yang kami sesuaikan dengan tempat tinggal teman-teman. Di sisi lain, kami juga memberikan riwayat input pengguna agar teman-teman bisa melihat kembali berapa nilai metrik kesehatan yang teman-teman inputkan. Kita beralih ke halaman dashboard. Begini ketika teman-teman baru pertama kali melakukan analisis. Jadi ada status resiko terakhir teman-teman, analisis terakhir kapan teman-teman melakukan, dan juga adalah tren kesehatan. Kemudian ada histori resiko selama 30 hari terakhir, dan kami juga berikan sedikit ringkasan rencana aksi maupun wawasan dari analisis resiko terakhir. Kita coba lakukan satu kali analisis lagi. Lanjut. Kemudian kita isikan terlebih dahulu. Klik selesai dan lihat analisis. Nah, ini adalah apabila teman-teman sudah melakukan lebih dari 2 analisis. Di sini, untuk resiko tertinggi dan resiko terendah sudah sesuai apa yang ada di history teman-teman. Di sini kami juga memberikan sedikit perbandingan presentase resiko yang terbaru dengan yang sebelumnya. Untuk dashboard, ini juga akan seperti ini tampilannya apabila teman-teman sudah melakukan lebih dari satu analisis. Ada tren kesehatan, dan juga ini grafik dari resiko analisis. Kemudian
kami juga memberikan fitur chat AI agar teman-teman bisa berinteraksi secara langsung dengan data yang teman-teman miliki. Misalkan saya ingin tanya, bagaimana hasil analisis saya dua paling akhir? Tolong jelaskan dengan bahasa yang paling mudah dipahami. Jadi AI kami bukan hanya sekedar konsultasi, tapi AI kami juga mengetahui apa yang dilakukan oleh user dalam melakukan analisis. Jadi ketika teman-teman mendapatkan sebuah analisis dan itu masih ada suatu keraguan, teman-teman bisa langsung saja berkonsultasi dengan AI chat yang telah kami berikan. Seperti biasa, di sebelah kanan teman-teman bisa melihat history chat yang paling baru. Kemudian kami juga memberikan fitur terbaru, yaitu adalah langkah sehat. Jadi ini adalah suatu fitur yang kami kembangkan agar aplikasi kami tidak hanya memberikan analisis persentase dan juga personalisasi, tapi kami juga ingin memberikan sebuah solusi yang solutif namun tidak terlalu berat ataupun membebani pengguna. Ketika teman-teman belum memiliki langkah sehat, maka tampilannya akan seperti ini. Teman-teman bisa klik ke riwayat analisis. Dan sebelum itu, saya ingin menampilkan bahwa tampilan utama dashboard kesehatan ketika teman-teman belum memiliki akan seperti ini. Kita ke riwayat, dan ketika teman-teman menekan tombol mulai program baru, di sini teman-teman diberikan sebuah peringatan bahwa program yang berjalan hanya bisa satu program saja. Apabila teman-teman memiliki program aktif sebelumnya, maka otomatis akan menjadi program tidak aktif. Teman-teman harus mengetikkan langkah baru, kemudian bisa menekan tombol konfirmasi. Di sini teman-teman bisa memilih tingkat kesulitan, standar bertahap, standar konsisten, maupun intensif menantang. Kita klik intensif menantang dan mulai program baru. Di sini kami membuat program menggunakan AI yang sudah kami sesuaikan dengan berbagai data yang teman-teman miliki saat ini. Ketika program baru telah berhasil dimulai, maka tampilannya seperti ini. Di sini di atas terdapat judul dari program yang teman-teman jalani. Kemudian ada status program. Kemudian di bawahnya ada progres program minggu ke-1 dari 4 minggu dengan 28 hari tersisa. Untuk timeline program, teman-teman di sini tidak bisa memilih minggu selanjutnya, namun bisa memilih minggu sebelumnya. Di sini kami juga memberikan sedikit penjelasan mengenai fokus minggu untuk minggu ini. Kemudian ada misi hari ini. Di sini kami memberikan beberapa misi. Yang pertama adalah misi utama. Kemudian kami juga memberikan beberapa misi bonus. Teman-teman bisa menekan tombol checklist ini ketika teman-teman sudah menyelesaikannya. Ataupun ketika teman-teman salah menekan, teman-teman bisa menekan kembali untuk menghilangkannya. Di sini juga ada fitur jeda program. Apabila teman-teman merasa program yang dijalani itu belum sesuai dengan kesibukan teman-teman. Teman-teman juga bisa melakukan batalkan program
apabila teman-teman ingin memulai program dari awal kembali. Kami tidak lupa memberikan konsultasi dengan AI coaching kami. Jadi AI coach ini kami memberikan konteks yang lebih sempit, di mana AI itu mengetahui program yang sedang teman-teman jalankan dan segala hal yang berkaitan. Ketika teman-teman mendapatkan sebuah misi, dan misi tersebut itu membingungkan teman-teman, ataupun teman-teman mendapatkan kendala, teman-teman bisa langsung saja berkonsultasi dengan AI coach kami. Misalkan saya ingin tanya, hari ini saya harus apa? Saya bingung untuk mencari waktu luang untuk menyelesaikan misinya. Nah, di sini langsung diberikan beberapa saran yang disesuaikan dengan konteks langkah sehat yang sedang teman-teman buka. Kemudian ada tombol kembali di sebelah kanan. Nah, ketika teman-teman sudah membuat suatu percakapan, maka riwayatnya akan muncul di sebelah bawah. Kemudian untuk halaman dashboard juga akan langsung berubah menjadi seperti ini. Nah, ketika teman-teman sudah menyelesaikan sebuah langkah sehat, maka teman-teman akan mendapatkan sebuah sertifikat. Mari kita demonstrasikan dengan akun yang sudah selesai. Oke, kita coba ke riwayat. Nah, di sini ada beberapa tombol yang berbeda. Ketika teman-teman melakukan jeda terhadap suatu program, maka tombolnya seperti ini, aktifkan program. Ketika program aktif, maka tulisannya lanjutkan program. Ataupun ketika teman-teman sudah menyelesaikan suatu program selama 28 hari, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Lihat laporan program. Nah, ini adalah sertifikat yang teman-teman akan dapatkan ketika sudah menyelesaikan suatu program. Jadi kami juga memberikan statistik berupa berapa kali hari teman-teman aktif, ataupun streak rangkaian terbaik teman-teman, berapa persen misi harian utama yang teman-teman selesaikan, dan juga berapa persen tantangan bonus yang teman-teman selesaikan. Kemudian ada total durasi dari program yang teman-teman lakukan. Kami juga memberikan ringkasan perjalanan, pencapaian terbesar, dan juga pesan penutup bagi teman-teman. Ketika teman-teman sudah menyelesaikan suatu program, teman-teman juga bisa melakukan unduh sertifikat. Dan akan langsung masuk ke, dan teman-teman bisa share ke orang-orang terdekat teman-teman bahwa teman-teman telah menyelesaikan suatu program. Di sini adalah tampilan ketika teman-teman melewatkan suatu misi, ada tulisan misi terlewat. Kemudian teman-teman juga bisa bernavigasi ke minggu-minggu sebelumnya. Kita kembali ke halaman dashboard. Dan ini adalah tampilan ketika teman-teman memiliki suatu program yang telah selesai. Jadi untuk tampilan di sebelah sini, kami mengambil dari database dengan prioritas
adalah program yang aktif. Apabila tidak ada, kami akan mengambil program yang paling baru berdasarkan waktu yang dibuat. Baik, itu saja dari kami, tim Kardia. Ambil langkah bijak untuk jantung sehat dengan Kardia. Deteksi dini, jaga jantung setiap hari.